Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesehatan ini yang patut kita syukuri bersama, karena tanpa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak bisa berkumpul di sini. Jadi apapun, meskipun kita di luar beraktivitas tidak akan bisa secara normal, dan juga makan pun pasti tidak enak, karena apapun jika sakit itu sangat-sangat mengganggu aktivitas seharian. Jadi patut kita syukuri adalah yang pertama kesehatan, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Karena tanpa sehat, meskipun kita mempunyai banyak uang ataupun mempunyai banyak harta, lebih harta dunia, pasti tidak akan bisa menikmatinya. Oleh karena itu, kesehatan itu sangat penting sekali. Kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, saya ucapkan sekali lagi, saya banyak-banyak terima kasih terhadap para orang tua yang telah bersedia hadir untuk acara halal bihalal dan sosialisasi ngaji tahun ajaran baru PPT Al-Jumali Masjid Al Talibin. Alhamdulillah, saya ucapkan pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum at-tawbah hari. Semoga saja amal ibadah kita khususnya selama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga bila mana ada kesalahan saya secara pribadi, secara khusus, secara umum dari pengurus remaja ataupun pengurus Masjid Al Talibin dan pengurus DPD Ngaji Al-Jumali, saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf sebesar-besarnya. Bila mana dari fasilitas semuanya, entah selama bulan Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan, selama anak-anaknya ngaji di Masjid Al Talibin. Dan setelah minta maaf, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, dukungan orang tua yang selalu support terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al Talibin. Tak lupa di sini pertama-tama saya akan mulai mensosialisasikan program. Alhamdulillah, mungkin ada yang orang tua baru dan ada orang tua yang lama. Maksudnya itu wajah baru, yaitu baru mengikuti ataupun masuk ngaji di Masjid Al Talibin baru-baru setelah Lebaran tahun kemarin. Dan ada juga wajah lama, yaitu yang sudah 1 tahun lebih. Jadi sebelum Ramadan tahun kemarin sudah masuk di Masjid Al Talibin. Jadi mungkin menjadi agenda tahunan, setiap tahun 1 tahun sekali saya mengumpulkan orang tua semuanya yang ngaji di Masjid Al Talibin di momen halal bihalal ini yang tahun kemarin kita sudah laksanakan, yaitu halal bihalal, serta juga mensosialisasikan ngaji di Masjid Al Talibin dan kegiatan-kegiatan di Masjid
Masjidil Haram. Dan alhamdulillah kita berarti membuktikan sekarang kita ketemu lagi, berarti kita masih diberikan umur panjang dan juga kesehatan, sehingga yang mungkin anak-anaknya yang udah lama ini tahun kedua kita ketemu sama Mas Dana di sini, dan orang tua baru saya ucapkan selamat datang di tahun pertama dari jalan dan sosialisasi ini yang saya agendakan. Tujuannya saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama pasti momen acara halal bihalal ini, yaitu saya laksanakan yang pertama di bulan Fitro ini, setelah kita menempuh 30 hari penuh 1 bulan selama bulan Ramadan, kita telah melaksanakan ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah lain. Itu momen untuk manusia sama sang pencipta menghambakan diri, memohon ampun, momen karena Ramadan adalah momen ampunan, momen bulan penuh maghfirah. Dan di bulan Syawal ini momen sesama, selain kita itu hablum minallah, kita juga hablum minannas. Jadi selama 30 hari itu bulan penuh, kemarin kita sudah memohon ampun, bulan yang penuh maghfirah terhadap Allah. Nah ini momen fitri, momen yang bersih. Kita saatnya saling memaafkan, bila mana dari sesama manusia yang tak luput dari dosa, pastinya setiap hari ketemu, setiap hari bersosialisasi, pastinya banyak sedikit ada kesalahan, jelas ataupun samar, besar ataupun kecil, jelas ataupun terang-benderang, disengaja maupun tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, itu pasti ada kesalahan. Nah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat tulus hati yang paling dalam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Momen ini halal bihalal. Dan yang kedua, momennya yaitu saya ingin mengevaluasi 1 tahun kemarin tentang anak-anak adik saya di sini, dan momen nanti menjelaskan program saya selama 1 tahun ke depan yang akan saya suguhkan terhadap anak-anak. Dan nanti pastinya di akhir sesi kita akan nanti buka diskusi ataupun sesi tanya jawab. Mungkin ada keluhan, ada kendala, ataupun ada masukan, ada kritik yang membangun, ada hal yang disampaikan. Monggo, ini adalah forum terbuka. Pribadi sama saya, insya Allah saya sangat senang. Kalau yang mungkin sudah kenal saya beberapa tahun ataupun beberapa kemarin, alhamdulillah saya sangat senang terbuka. Bila mana ada orang tua terbuka dengan apa yang jadi kendala anak-anaknya, insya Allah yang pertama yang maju, yang masalah ada di masjid, tampil Mas Dana. Insya Allah Mas Dana yang bertanggung jawab apapun yang terjadi yang ada di masjid yang ada lebih sebelum kemana-mana. Dan Mas Dana berani bertanggung jawab apapun itu, berkaitan positif, negatif, nakal, baiknya, semua pengajaran Mas Dana siap menjadi garda terdepan untuk bertanggung jawab semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah paling enak yang sudah kenal, langsung kontak pribadi saya, langsung ngomong dengan saya. Insya Allah saya orangnya sangat terbuka, yang sudah kenal dengan saya sangat welcome sekali dengan masukan-masukan dan kritik-kritik. Pastinya semua masukan itu akan saya olah kembali ataupun rapatkan kembali kepada pengurus untuk kedepannya lebih baik, untuk jalan tengahnya agar satu sama lain tidak ada yang tidak sama dulu. Itu. Jadi ini momen untuk ya saya nggak terlalu sering lah. Cuma saya 1 tahun sekali, yaitu di momen halal bihalal ini saya ingin cerita-cerita bahasanya, saya ingin menjelaskan tentang ketika
yang program 1 tahun ke depan. Saya akan mulai dari visi terlebih dahulu. Moga sekali ya. Nah mungkin kelihatan ya. Dan nanti bisa difoto dulu atau gimana. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Apa-apa difoto aja. Cuma akan saya sosialisasikan. Pasti yang pertama itu, kalau sebuah organisasi, sebuah pendidikan ataupun sekolah lah, ya minimal itu ada tujuannya, minimal ada manfaatnya, nah minimal ada visi misinya. Nah visi misi kita, visi misi kami masih sama seperti tahun kemarin, masih mempertahankan, yaitu mencetak generasi Qurani, berbakat Islami, berbakti pada orang tua, dan satu dalam bersosialisasi. Itu masih sama tujuan kami, masih sama visi kami, misi kami. Selamat datang sebelumnya bagi Bapak Rizky dan Bapak Muhammad, nah ini Bapak ini. Nah itu tadi masih bergabung. Jadi masih sama, saya lanjutkan, masih seperti tahun kemarin. Saya akan memegang visi ngasih ini. Ya mungkin satu-satu saya jelaskan mungkin secara garisnya saja. Yaitu yang mencetak generasi Qurani. Ya pastinya ngaji maksudnya Al-Quran dengan arti mencetak generasi Qurani di sini. Yang inginnya kami dari pengurus yaitu pasti ngaji yang pertama, ngaji Quran dan menjelaskan dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi visi kami ingin bertujuan ngaji Al-Quran, anak-anak itu generasi ya, kalau misalkan saya generasi milenial, bahwa saya generasi gadget, ya terus ada generasi yang sekarang sudah memasuki 4.0 jadi macam-macam. Generasinya ini udah mulai berkembang dari gadget, ya terus juga banyak. Ini kita harus kenalkan, minimal kita itu mengenalkan Al-Quran. Karena kalau misalkan gampangannya adalah ya kalau misalkan kita beli alat komunikasi, TV, HP, pasti ada buku petunjuknya untuk biar kita itu tahu cara menghidupkan televisi gimana, cara menghidupkan HP itu, ini menu apa, kita ini. Dan sama Al-Quran ini diturunkan pada dasarnya juga sama untuk menjadi petunjuk. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya umat yang surga sekarang masih kosong, yang akan diisi oleh umatnya Nabi Muhammad terlebih dahulu sampai oleh Nabi Adam. Sebelum Nabi Muhammad dan umatnya itu masuk ke surga, tidak ada yang bisa masuk ke surga. Jadi syukur alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah salah satu mujizatnya yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hidup secara ideal, hidup selamat dunia akhirat, yang petunjuknya itu ada di Al-Quran. Ya nilai-nilainya gimana caranya hidup, mulai kita itu lahir di dunia sampai kecil dewasa, sampai dewasa sampai tua sampai meninggal pun itu semua sudah diturunkan ataupun dituliskan di Al-Quran. Semuanya ada tuntunannya. Jadi insya Allah yang pertama kita ingin mencetak generasi Quran di sini, yaitu dengan ngaji Quran. Tapi tidak sekedar ngaji, tetapi dijelaskan nilai-nilai dari Al-Quran tersebut. Jadi kita mempunyai keinginan tersebut. Dan kita sudah kurang lebih kemarin tahun kemarin kita sudah melaksanakan dan melaksanakan mempraktekkan selama 1 tahun kemarin. Terus yang kedua,
Nah, selain kita itu mencetak generasi Qurani, kita juga inginnya berbakat Islami ya di era modern sekarang, di era yang penuh dengan digitalisasi, penuh dengan ujian-ujian yang di luar sana itu sangat-sangat banyak macam-macamnya. Karena